Good morning, Miss Mary and friend. First of all, introduce my name is Cornelius Ranistiawan, NPM 2161201014 from Management Study Program. Today, allow me to make a presentation on the subject of human resource with the title Chapter 3, which is about measurement. Happy listening. Baik teman-teman, kita masuk ke bab 3 yaitu pengadaan. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pentingnya pengadaan, yang kedua analisis pekerjaan, yang ketiga uraian pekerjaan, yang keempat spesifikasi pekerjaan, yang kelima evaluasi pekerjaan, yang keenam penyederhanaan pekerjaan, yang ketujuh pengayaan pekerjaan, yang kedelapan persyaratan pekerjaan, dan yang terakhir adalah proses atau langkah-langkah pengadaan atau perekrutan karyawan. Kita masuk ke pentingnya pengadaan. Apa sih itu pengadaan? Pengadaan merupakan suatu proses untuk mengisi berbagai posisi jabatan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi, dalam pengadaan ini merupakan proses untuk mengisi berbagai posisi jabatan yang kosong atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita masuk ke pengadaan karyawan. Merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, dan efektif, tidaklah mudah membeli dan mendapatkan mesin. Jadi dalam pengadaan karyawan ini merupakan suatu masalah penting, sulit, dan kompleks yang dimana cara mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang berkompeten, serasi, dan efektif itu tidaklah mudah. Masuk ke prinsip-prinsip dalam pengadaan karyawan. Jadi dalam prinsip pengadaan karyawan ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu prinsip apa dan yang kedua adalah prinsip siapa. Prinsip apa? Artinya kita harus lebih dahulu menempatkan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan uraian pekerjaan atau job description. Jadi dalam prinsip apa ini kita harus mendahulukan atau menempatkan pekerjaan-pekerjaan terlebih dahulu. Selanjutnya prinsip siapa? Artinya kita baru mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan berdasarkan spesifikasi pekerjaan atau job spesifikasi. Jadi dalam prinsip siapa ini kita baru mencari orang-orang yang berkompeten, yang pas untuk menduduki jabatan berdasarkan spesifikasi pekerjaan atau job spesifikasi. Kita masuk ke analisis pekerjaan. Apa sih itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama itu untuk memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan. Yang kedua itu sebagai standar pekerjaan. Yang ketiga sebagai konteks pekerjaan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu sebagai persyaratan personalia atau personal recruitment sebagai perilaku manusia dan alat-alat yang akan digunakan. Lalu perbedaan jobs analysis dan motion study. Motion study adalah suatu studi tentang gerakan yang akan dilakukan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, motion study itu merupakan suatu studi atau suatu pembelajaran tentang gerakan yang akan dilakukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada analisis pekerjaan. Adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa yang akan dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jadi dalam analisis pekerjaan ini merupakan suatu informasi tertulis yang mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan oleh suatu perusahaan dan bertujuan untuk perusahaan itu tercapai. Selanjutnya ada tabel perbedaan jobs analysis dan motion study. Yang pertama ada tujuan. Di kolom jobs analysis memberikan gambaran terhadap sesuatu jabatan. Sedangkan di motion study itu mengubah dan memperbaiki metode kerja.
Yang kedua ada ruang lingkup. Di job analis, menyeluruh menyakup tugas tanggung jawab. Sedangkan di motion study itu mengubah dan memperbaiki gerakan-gerakan. Yang ketiga, tingkat ketelitian. Di kolom jobs analis itu kurang teliti, sedangkan di motion study itu sangat teliti. Yang keempat, ada organisasi. Di jobs analis dilakukan oleh bagian personalia. Sedangkan motion study itu dilakukan oleh industrial engineer. Yang kelima, ada teknik. Di jobs analis, observasi, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan di motion study itu ada observasi fotografi dan stopwatch. Lalu yang terakhir, kegunaan. Di jobs analis itu perekrutan, pelatihan, dan pengupahan, dan lain-lain. Sedangkan di motion study itu memperbaiki metode dan standarisasi. Selanjutnya, langkah-langkah analis pekerjaan. Yang pertama itu menentukan penggunaan hasil informasi analis. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi muwakal atau orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalis. Terus yang keempat itu mengumpulkan informasi analis pekerjaan. Yang kelima itu meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, itu menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang terakhir itu meramalkan atau memperhitungkan pekerjaan. Lalu penggunaan informasi analis pekerjaan. Analis pekerjaan selain menghasilkan job description, job specification, dan job evaluasi, berguna juga untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu perekrut dan seleksi. Dalam analisis pekerjaan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan dan syarat karyawan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kompensasi, yaitu informasi analis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang orang yang akan menduduki jabatan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga atau yang C itu evaluasi jabatan. Informasi mengenai pekerjaan memberikan pemahaman mengenai berat atau ringannya pekerjaan dan besar kecilnya resiko yang akan dihadapi pekerjaan. Yang keempat itu penilaian prestasi pekerja atau performance appreciation. Merupakan upaya membandingkan presentasi aktual pegawai dan presentasi kerja yang diharapkan dirinya. Lalu yang kelima itu latihan atau training. Merupakan informasi analisis pekerjaan yang digunakan untuk merangsang program latihan dan pengembangan para pekerjanya. Lalu yang keenam itu promosi dan pemindahan. Merupakan informasi analis pekerjaan digunakan untuk membantu menentukan promosi atau pemindahan yang akan diberikan kepada karyawan. Terus selanjutnya ada organisasi. Merupakan informasi jabatan didapat dari analisis pekerjaan untuk memberikan informasi bahwa organisasinya perlu ada yang diperbaiki. Selanjutnya, pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment merupakan informasi analisis pekerjaan yang digunakan untuk memperkaya pekerjaan dalam suatu jabatan. Selanjutnya, ada penyederhanaan pekerjaan. Merupakan informasi analisis ini digunakan untuk menyederhanakan spesialisasi pekerjaan yang berguna untuk mendapatkan suatu jabatan yang terspesifikasi. Selanjutnya ada penempatan. Merupakan informasi analisis pekerjaan ini digunakan untuk penempatan para karyawan sesuai dengan keterampilan mereka agar bekerja sesuai dengan efektif. Selalu ada peramalan dan perekrutan. Merupakan informasi analisis pekerjaan yang digunakan untuk peramalan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan perusahaan. Lalu ada orientasi dan induksi. Merupakan informasi analisis pekerjaan digunakan untuk orientasi induksi bagi karyawan baru mengenai sejarah pekerjaan,
hak dan kewajiban menginduksi, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke uraian pekerjaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan uraian pekerjaan itu? Jadi, uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Uraian pekerjaan digunakan untuk tenaga kerja operasional. Uraian jabatan digunakan untuk tenaga kerja manajerial. Jadi dalam uraian pekerjaan ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada uraian pekerjaan, dan yang kedua ada uraian jabatan. Lalu uraian pekerjaan harus jelas dan persepsinya mudah dipahami, serta adanya beberapa yang harus diuraikan. Yang pertama ada identifikasi pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, hubungan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, standar wewenang dan pekerjaan. Yang keempat, syarat kerja harus diuraikan secara jelas. Yang kelima, ringkasan pekerjaan atau jabatan. Yang keenam, atau yang terakhir itu adalah penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Lalu kita masuk ke spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan itu apa sih? Jadi, spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang biasa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Jadi, dalam spesifikasi pekerjaan ini merupakan suatu uraian persyaratan kualitas minimum orang yang diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan yang baik dan kompeten sesuai dengan kebutuhan oleh perusahaan. Dalam spesifikasi pekerjaan memberikan beberapa uraian informasi seperti berikut. Yang pertama ada tingkat pendidikan pekerja. Yang kedua jenis kelamin pekerja. Yang ketiga keadaan fisik pekerja. Yang keempat pengetahuan dan kecakapan pekerja. Selanjutnya ada batas umur pekerja. Yang keenam itu status pekerja. Yang ketujuh emosi dan temperamen pekerja. Yang ke-8 minat pekerja, dan yang terakhir adalah pengalaman kerja. Syarat pekerja atau persyaratan pekerja. Yang pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga pernyataan fisik, yang keempat penyertaan mental, yang kelima supervisi, yang keenam itu adalah kondisi kerja. Lalu kita masuk ke evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan, dan memberikan nama ranking serta harga gaji suatu jabatan. Jadi, dalam evaluasi pekerjaan ini merupakan suatu menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecilnya resiko pekerjaan yang diberikan perusahaan melalui nama ranking serta harga atau gaji suatu jabatan. Selanjutnya ada penyederhanaan pekerjaan. Penyederhanaan pekerjaan adalah penggunaan logika untuk mencari penggunaan yang paling ekonomis dari usaha manusia, materi, mesin-mesin, waktu, dan ruangan agar cara-cara yang paling baik dan paling mudah dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi dalam penyederhanaan pekerjaan ini merupakan penggunaan logika untuk mencari penggunaan yang paling ekonomis dari usaha manusia, materi, alat, waktu, dan ruangan agar cara-cara dalam penyederhanaan pekerjaan ini bisa mengerjakan dengan mudah dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya, simplifikasi pekerjaan akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, ada struktur organisasi perusahaan semakin melebar, bisa menjadi terlalu spesialisasi. Yang terakhir, ada pekerjaan semakin produktif, sehingga keuntungan ekonomis dari spesialisasi akan diperoleh. Selanjutnya, menganalisis pekerjaan perlu menghitungkan atau merumuskan yang pertama job content atau isi pekerjaan, yang kedua job depth atau kedalaman pekerjaan, yang ketiga, job range atau jajaran pekerjaan. Yang keempat, job relation atau hubungan pekerjaan. Yang kelima, itu job rotation
yaitu rotasi pekerjaan, dan yang terakhir adalah job order teknologi atau teknologi pekerjaan menurut pesanan. Lalu kita masuk ke pengayaan pekerjaan. Apa sih itu pengayaan pekerjaan? Pengayaan pekerjaan adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan seorang pejabat dalam jabatannya. Yang kedua, ada perluasan pekerjaan ini merupakan suatu perubahan yang direncanakan pada berbagai kegiatan pekerjaan untuk memberikan variasi yang lebih besar kepada seseorang karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih. Jadi dalam pengayaan pekerjaan ini merupakan suatu perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan oleh seseorang pejabat dalam jabatannya. Lalu kita masuk ke persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan adalah persyaratan yang dibutuhkan dan dikehendaki dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengadaan karyawan kerja. Yang pertama, peramalan kebutuhan kerja dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jumlah produksi. Yang kedua, ramalan usaha. Yang ketiga, ada perluasan perusahaan. Kita masuk ke tenaga kerja. Fungsi dari tenaga kerja itu yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, pasaran tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan karir karyawan. Kita masuk ke 2, yaitu penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Jadi dalam penarikan tenaga kerja ini merupakan suatu usaha atau mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Menurut Edwin B. Flippo, penarikan adalah perusahaan pencarian dan pemikatan para calon pegawai yang mampu bekerja dalam organisasi. Siapa sih yang disebut dengan tenaga kerja? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada penarikan tenaga kerja atau pelamar yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, balas jasa yang diberikan. Yang kedua, status karyawan. Yang ketiga, kesempatan promosi. Yang keempat, job specification. Yang kelima, metode penarikan. Yang keenam, solidaritas perusahaan. Yang ketujuh, peraturan perburuhan. Yang terakhir, ada penawaran tenaga kerja. Proses penarikan yang baik harus menentukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penentuan dasar penarikan. Yang kedua, penentuan sumber-sumber penarikan. Yang ketiga, metode penarikan. Yang keempat, kendala-kendala penarikan. Proses penarikan karyawan. Yang pertama, penentuan dasar karyawan. Dasar penarikan calon karyawan harus ditetapkan lebih dahulu supaya para pelamar atau memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dimintainya. Dasar penarikan harus berpedoman kepada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. Yang kedua, penentuan sumber-sumber penarikan. Yang pertama, sumber internal, dan yang kedua, sumber eksternal. Metode penarikan, yang pertama metode tertutup dan yang kedua metode terbuka. Selanjutnya ada kendala penarikan. Kendala umum yang harus dihadapi setiap perusahaan antara lain kebijakan organisasi, persyaratan jabatan, metode pelaksanaan penarikan, kondisi tenaga kerja, solidaritas perusahaan, dan lingkungan eksternal. Seleksi penerima karyawan. Yang pertama, pentingnya seleksi. Karyawan adalah aset utama perusahaan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualitatif atau kompeten yang akan menjabat dan mengerjakan pekerjaan perusahaan. Jadi pentingnya seleksi ini memang sangat penting ya untuk untuk memperoleh karyawan yang berkompeten
dan yang akan menjabat dan mengerjakan pekerjaan di suatu perusahaan. Dasar dan tujuan seleksi. Yang pertama, kebijakan perburuan pemerintah. Yang kedua, ada job spesifikasi atau jabatan. Yang ketiga, ekonomi rasional. Yang keempat, etika sosial. Selanjutnya ada tujuan seleksi. Yang pertama, seleksi penerimaan karyawan. Yang kedua, karyawan yang kualitatif atau potensial. Yang ketiga, karyawan yang jujur. Yang keempat, karyawan yang cakap dan penempatan yang tepat. Penetapan jumlah karyawan. Penetapan jumlah karyawan. Penetapan jumlah karyawan harus betul-betul diperhitungkan secara cermat. Caranya bagaimana? Yang pertama, penetapan jumlah karyawan dapat dilakukan dengan perhitungan metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua, metode non-ilmiah hanya didasarkan atas perkiraan saja, bukan atas perhitungan. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu metode ilmiah karyawan yang diterima betul-betul atas perhitungan dengan analisis beban kerja. Selanjutnya ada sistem dan prosedur seleksi. Successive hurdles adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Jadi dalam poin pertama ini merupakan sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Yang dimana jika para pelamar tidak lulus pada suatu testing ini, ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua ada compensatory approach, adalah sistem seleksi yang dilakukan dengan cara pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata apakah mencapai standar atau tidak. Pelamar yang tidak mencapai standar dinyatakan gugur atau tidak diterima. Jadi pada poin kedua ini merupakan suatu sistem yang dilakukan dengan cara pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata mereka, apakah mencapai standar atau tidak. Selanjutnya ada langkah-langkah seleksi. Yang pertama seleksi surat menyurat, yang kedua pengisian belangko lamaran, yang ketiga pemeriksaan referensi, yang keempat wawancara pendahuluan, yang kelima tes penerimaan, yang keenam tes psikolog, yang ketujuh tes kesehatan, yang kedelapan wawancara akhir atasan langsung, dan yang terakhir itu memutuskan diterima atau ditolak. Tingkat-tingkat seleksi dalam seleksi terdapat 3 tingkatan. Yang pertama seleksi tingkat pertama, yang kedua seleksi tingkat kedua, dan yang ketiga seleksi tingkat ketiga. Kendala-kendala dalam tingkat seleksi. Yang pertama adalah kendala tolak ukur, yang kedua penyeleksian, dan yang ketiga adalah pelamar. Selanjutnya ada penempatan orientasi dan induksi karyawan. Yang pertama penempatan orientasi dan induksi karyawan. Penempatan karyawan itu tidak lanjut dari seleksi yang menempatkan calon karyawan yang diterima. Yang kedua ada orientasi karyawan. Menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka sebagai karyawan baru. Dan yang terakhir ada induksi karyawan, yaitu mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya mengenai pengadaan di bab 3 ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit dan selamat pagi.